Hai, balik lagi bareng Gary di channel Baca Terus. Kali ini, film yang akan kita bahas merupakan kelanjutan dari kisah investigasi yang dilakukan oleh pasangan Warren. Setelah sukses menyelesaikan kasus keluarga Perron, kali ini Ed dan Lorraine kembali mendapatkan kasus seram yang terjadi di Enfield, London, yang menimpa keluarga Hudson. James Wan, sang sutradara, benar-benar membuat pemecahan kasus Enfield kali ini semirip mungkin dengan apa yang terjadi pada keluarga Hudson dan pasangan Warren. Keluarga Hudson harus menerima serangan dari aktivitas demonik akibat salah satu anak perempuan dari keluarga Hudson bermain-main dengan papan Ouija. Kasus apa yang sebenarnya pasangan Warren harus hadapi? Ini dia filmnya, The Conjuring 2. Film dibuka dengan pemecahan kasus yang terjadi di sebuah perumahan di wilayah Amityville, Long Island, New York. Seorang pemuda bernama Ronald DeFeo Jr. terlibat dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada keluarga DeFeo. Ronald membunuh seluruh keluarganya, mulai dari ayahnya, ibunya, dan juga adik-adiknya. Dalam persidangan, Ronald mengaku dia dirasuki dan dibisiki untuk membunuh semua keluarganya itu. Berangkat dari masalah ini, Ed dan Lorraine dan beberapa saksi akhirnya bersama mencoba untuk memastikan apakah yang dikatakan oleh Ronald itu benar adanya. Akhirnya Ed dan Lorraine mencoba untuk kembali ke saat di mana kejadian itu terjadi. Seperti biasa, ketika Lorraine berhasil untuk kembali ke masa yang ingin ia kunjungi, ia akan menjadi pelakunya. Lorraine melihat bagaimana Ronald membunuh semua keluarganya dengan senapan. Begitu tersadar, ia melihat ada sesosok anak kecil yang dipercaya sebagai salah satu adik dari Ronald yang sudah meninggal berlari ke Rubanah setelah melihat Lorraine, seakan ingin menunjukkan sesuatu. Saat mengejar anak tersebut, keempat adik Ronald yang sudah tewas menunjuk ke satu arah. Begitu Lorraine menunjuk ke arah yang ditunjuk, mimpi buruk Lorraine muncul. Dalam sebuah kaca yang ada di depan Lorraine, ia melihat sesosok biarawati dengan muka mengerikan menyerang Lorraine. Dan ia memberikan penglihatan bahwa suami Lorraine yaitu Ed akan tewas. Lorraine menjerit dan langsung terbangun kembali dari ritualnya. Ia lantas menangis dan memeluk Ed. Ia juga mengatakan bahwa Lorraine sudah tidak mau lagi untuk menangani kasus seperti ini. Cerita pun akhirnya berpindah dari Amityville ke sebuah daerah pinggiran di Inggris bernama Enfield, London di tahun 1977. Seorang anak perempuan bernama Janet Hudson yang diperankan oleh Madison Wolfe sedang asyik berbincang dengan temannya yang lain bernama Camilla mengenai papan Ouija yang mereka berhasil buat. Camilla yang sedang merokok meminta Janet untuk memegang rokoknya saat akan mengambil papan tersebut. Sialnya, ibu guru Moore memergoki rokok itu sedang dipegang oleh Janet, sehingga kabar Janet merokok tersebar di sekolah. Jam pulang sekolah pun berdentang. Janet langsung bergabung dengan kakaknya, Margaret Hudson, yang diperankan oleh Lauren Espinto, Johnny Hudson, yang diperankan oleh Patrick McAuley, dan adiknya yang paling kecil, Billy Hudson, yang diperankan oleh Benjamin Haig. Begitu sampai rumah, sang ibu, Peggy Hudson, yang diperankan oleh Frances O'Connor, sedang mengamuk karena biaya hidupnya tidak dikirim lagi oleh mantan suaminya untuk menghidupi keluarga. Bak disiram bensin, Peggy juga semakin ngamuk saat melihat Janet akibat kabar yang ia terima dari gurunya mengatakan Janet merokok di sekolah. Janet mencoba menjelaskan bahwa ia tidak merokok, tapi hanya memegangnya. Namun, Johnny adiknya mengatakan bahwa kabar itu sudah tersebar di sekolah, sehingga apapun pembelaan Janet tidak akan ada hasilnya. Tidak mau lebih runyam lagi, semua anak-anak Peggy pun akhirnya masuk kembali ke kamar masing-masing. Begitu juga dengan Billy yang tidak jadi meminta kue pada ibunya karena ia tidak memiliki uang. Begitu malam tiba,
Keluarga Hudson sudah bersiap untuk tidur, sedangkan Janet masih mencoba bermain-main dengan papan Ouija yang ia buat bersama Camilla. Ia ingin mendapatkan jawaban, apakah ia bisa bertemu dan mengobrol lagi dengan ayahnya, Richard. Saat itu juga ia mengajak kakaknya Margaret untuk bermain bersama. Namun, papan itu tidak bekerja sama sekali, sehingga Janet dan Margaret menghentikan permainan dan segera tidur. Saat tertidur pulas, tiba-tiba Janet terbangun dan mendapati dirinya tidak berada di kasurnya, melainkan tidur di lantai ruang keluarga. Ini membuat Janet sendiri kebingungan, sedangkan Margaret yang sedang tertidur pulas juga terbangun akibat mendengar benturan dari pintu kamarnya. Saat dibuka, tidak ada siapapun. Namun, begitu akan menutup pintu, tiba-tiba Janet muncul mengatakan bahwa dirinya tertidur sambil berjalan. Namun, tidak ada yang merasa aneh akan hal itu. Keesokan paginya, Peggy bersama tetangganya, Pax Nottingham, yang diperankan oleh Maria Doll Kennedy, sedang asik mencuci. Peggy masih kepikiran tentang Janet yang merokok tempo hari. Namun, Pax mencoba mengingatkan untuk tidak terlalu keras pada anak-anak. Mengingat mereka sudah kehilangan ayah mereka, dan kini harus dimarahi lagi akan hal tersebut. Mendapatkan saran dari Pax, ia akhirnya menuruti diikuti dengan bocornya keran air mesin cuci yang membuat Peggy jadi marah kembali. Cerita akhirnya berpindah pada pasangan Warren yang sedang menjadi bintang tamu di salah satu acara talk show. Saat itu, pasangan Warren sedang mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada kasus Amityville. Banyak yang mengira hasil investigasi yang dilakukan Ed dan Lorraine adalah palsu dan dibuat-buat supaya baik wilayah Amityville dan pamor pasangan Warren itu semakin naik. Ed sudah mencoba menjelaskan, tapi tetap dibantah dan diserang oleh lawan bicaranya. Ini membuat Ed sangat marah. Beruntung, Lorraine bisa mengendalikan keadaan. Kembali ke keluarga Hudson. Malam kali ini menjadi malam pertama kejadian mengerikan terus-menerus terjadi. Janet yang sudah akan tidur mengajak adiknya Johnny yang mengalami disleksia untuk belajar berbicara dengan menggunakan sebuah kotak lagu yang menceritakan tentang Crooked Man. Perlahan tapi pasti, Billy bisa mengikuti lirik lagu tersebut dengan baik. Peggy yang melihat hal itu senang bukan main, mengetahui anaknya mulai lancar berbicara. Malam semakin larut. Semua orang sudah terlelap. Namun, Janet tiba-tiba tantrum. Tak hanya banyak bergerak, ia mulai mengatakan sesuatu. Margaret yang sekamar dengannya lantas bangun. Ia mengatakan bahwa Janet mimpi buruk, sehingga perlahan-lahan ia membangunkan Janet supaya bisa tidur kembali. Namun, Janet terus mengoceh, mengatakan, "Mau apa kau di sini? Jangan ganggu. Ini rumahku." Dan kalimat-kalimat lainnya yang mengindikasikan bahwa Janet sedang bermimpi buruk. Janet, who are you talking to? You have to go away. You're the one trespassing. Begitu Janet bisa kembali tidur dan Margaret akan kembali tidur juga, ia dibuat kaget karena Janet tiba-tiba berdiri di sampingnya, menunjuk ke arah tembok dan mengeram. Suara Janet menjadi berat dan membuat Margaret ketakutan. Setelah selesai menggeram, Janet kembali dengan santainya ke tempat tidur dan mulai berbaring, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, meninggalkan kakaknya itu yang kebingungan sendirian. Stay away from Billy! Di kamar lain, Billy yang terlalu banyak makan biskuit merasa kehausan. Akhirnya ia mengambil minum di lantai bawah. Namun perasaan tidak enak mulai menghantuinya. Setelah selesai minum dan akan kembali ke kamar, Billy kaget karena mainan mobil pemadam kebakaran miliknya tiba-tiba berbunyi dan berjalan ke arah Billy. Billy yang bingung lantas mengambil mainannya dan dikembalikan lagi ke sebuah tenda. Tak selang berapa lama, mainan tersebut kembali keluar membuat Billy menjerit membangunkan Peggy. Billy mengatakan bahwa ada seseorang di tenda mainan miliknya. Namun begitu Peggy membuka tenda, tidak ada satupun makhluk di sana. Namun, Peggy ingin memastikan betul bahwa di rumahnya tidak ada penyusup. Ia pun mulai menelusuri rumahnya dan ke lantai bawah. Ia menemukan Janet terbaring di lantai ruang keluarga. Begitu Janet bangunkan, suhu badan Janet panas
dan Janet mengatakan bahwa ia berjalan sembari tidur lagi. Mendengar hal itu, Peggy mengerutkan dahi karena baru mengetahui kalau Janet melakukan sleepwalk dan meminta ia untuk beristirahat saja dan tidak masuk ke sekolah keesokan paginya. Keesokannya, saat Peggy bekerja dan kakak juga adik-adik Janet pergi sekolah, Janet yang sedang beristirahat untuk menonton TV mulai diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Pasalnya, begitu ia selesai menerima telepon dari ibunya, remote TV yang sedari tadi ada di atas meja hilang membuat Janet bingung. Ia berusaha mencari, namun tetap tidak ketemu. Sampai akhirnya, Janet melihat remote itu ada di sebuah kursi kulit besar di pojok ruangan. Saat kembali menonton, siaran TV mulai berubah menjadi jelek. Janet akhirnya menghampiri TV dan menepuk-nepuk TV-nya supaya siarannya tidak berubah dan gambar tidak buram. Namun begitu mendekati TV, siaran berganti lagi dan TV pun mati. Dari pantulan layar TV, ia melihat ada seseorang yang mematikan TV tersebut lewat remote yang ia pegang. Dan kemudian bayangannya hilang dan membuat remote-nya jatuh ke lantai. Melihat hal itu, Janet mulai membalikkan badan dan tiba-tiba sesosok kakek tua ada di belakang Janet, membuat ia berteriak ketakutan. My house! Di tempat lain, Lorraine yang baru bangun mendapati suaminya tidak ada di sebelahnya. Begitu ia cari, Ed sedang melukis sesuatu di ruang kerja. Begitu melihat hasil lukisannya, Lorraine mulai merasa tidak enak. Ia meminta supaya dirinya dan Ed tidak lagi menyelesaikan kasus-kasus mistis. Ia lebih baik mengajar. Ed awalnya tidak mau karena mengira Lorraine ingin menghentikan kasus akibat apa yang dikatakan banyak orang terhadap mereka. Namun Lorraine mengatakan ada hal lain dan meminta Ed untuk mengerti. Ed pun akhirnya menyetujuinya. Cerita kembali pada Janet. Saat akan tidur, Janet sengaja mengikat tangannya sendiri ke kasur karena ia khawatir berjalan sembari tidur lagi. Belum lama tertidur, Janet terbangun dan sudah berada di bawah lantai dekat tempat tidurnya. Janet yang akan kembali ke kasur melihat pintu kamarnya terbuka perlahan. Penasaran, ia pun melepaskan ikatan tangannya dan mengambil senter lantas menyelidiki rumahnya. Saat ia turun ke lantai dasar, ia menemukan kursi kulit besar yang ada di ruang keluarga bergoyang. Ia pun segera berlari ke kamar, menutup pintu, lantas bersembunyi di balik selimut. Tak lama selimut milik Janet pun seperti tertarik, dan Janet berteriak hingga membangunkan Margaret. Saat kakaknya itu bertanya ada apa, kedua kasur mereka bergerak dan bergoyang keras sekali. Keduanya lantas ketakutan dan menjerit minta tolong. Peggy yang mendengar anaknya minta tolong langsung pergi ke kamar Margaret dan Janet. Begitu membuka pintu, kedua anaknya itu langsung menghampiri dan mengatakan ada seseorang di kamar mereka. Setelah mendapatkan informasi tersebut dan melihat Janet memperlihatkan bagian baunya yang digigit sesuatu hingga berdarah, Peggy akhirnya menghampiri kamar mereka berdua. Saat kembali ke kamar dan melakukan pencarian, Peggy tidak menemukan apapun. Namun ia menemukan papan Ouija milik Janet. Peggy lantas marah dan mengatakan bahwa benda itulah yang selalu membuatnya tidak bisa tidur tenang belakangan ini. Tak ada barang sedetik setelah berbicara seperti itu, lemari kabinet yang ada di samping Peggy bergeser membentur pintu membuat Peggy dan anak-anaknya berteriak ketakutan dan pias. Akhirnya, mereka menumpang sementara di rumah tetangga baik mereka, Pax dan Vic, di seberang rumah. Mereka menjelaskan apa yang terjadi. Bahkan Vic sampai 2 kali memeriksa rumah Hodgson, namun tidak ada siapapun di sana. Keluarga Nottingham pun sampai menelepon kepolisian. Saat kediaman Hodgson diperiksa oleh polisi, para polisi pun dibuat kaget dengan kursi yang berjalan sendiri sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Di tempat lain, Lorraine dan Judy sedang menghabiskan waktu bersama. Lorraine yang sedang membaca Alkitab sadar saat Judy pergi dari ruang baca. Begitu Lorraine menghampirinya, Judy menunjuk ke ujung lorong. Lorraine melihat ada seseorang yang berdiri di ujung lorong rumah mereka. Namun, saat akan menyalakan lampu, bayangan seseorang itu malah pergi ke ruang kerja Ed. Lorraine meminta Judy untuk masuk kembali ke ruang baca, sementara dirinya menghampiri bayangan seseorang tersebut. Betapa terkejutnya Lorraine saat tahu kalau bayangan itu masuk ke dalam lukisan biarawati yang pernah Ed lukis dan hidup. Bayangan tadi merupakan iblis.
Iblis inilah yang Lauren lihat dalam penglihatannya sewaktu menyelesaikan kasus di Amityville. Iblis itu juga merupakan iblis yang sama dengan iblis yang menginginkan Ed untuk mati. Begitu tersadar dari penglihatan itu, Lauren langsung memeluk Judy. Ia tahu betul kalau ada sesuatu yang tidak beres. Cerita pun berganti kembali. Kali ini Peggy kedatangan seorang jurnalis bernama Kent Allen dari TV Wide Angle. Mereka ingin meliput mengenai cerita hantu yang terjadi di rumahnya karena kabarnya sudah meluas ke seluruh Inggris. Meski awalnya menolak, Peggy akhirnya mau untuk bekerja sama supaya ia dan keluarganya bisa mendapat pertolongan akan mimpi buruk mereka tersebut. Datanglah seorang paranormal investigator bernama Maurice Gross yang diperankan oleh Simon McBurney. Ia bersifat netral menanggapi hal mistis. Datang juga seorang parapsikologis yang skeptis mengenai hal tersebut bernama Anita Gregory, diperankan oleh Franka Potente. Mereka semua bersama dengan tim TV mulai untuk mewawancarai keluarga Hodgson, khususnya Margaret dan Janet. Meski beberapa kali diberikan pertanyaan, tidak ada satupun yang terlihat ganjil, sampai sang pembawa acara memanggil penunggu yang menghantui kediaman Hodgson. Janet mulai bertingkah aneh dan suaranya mulai berubah. Janet dirasuki oleh makhluk lain bernama Bill Wilkins yang diperankan oleh Bob Adrian yang selama ini menakutinya. Ia mengatakan bahwa mereka semua tidak berhak ada di rumahnya. Bill mengatakan bahwa rumah kediaman Hodgson adalah miliknya karena ia hidup sampai mati ada di rumah itu. Setelahnya Janet kembali lagi pada suara aslinya, membuat semua orang yang ada di sana terkaget-kaget. Malamnya, karena mereka belum mau tinggal di rumah, akhirnya mereka kembali menginap di rumah keluarga Nottingham. Di sana pun mereka tetap diganggu. Billy melihat bayangan Crockmin yang ada di kotak musiknya mengejar dirinya yang kemudian berubah menjadi Janet. Janet masuk ke ruang keluarga di mana semua tertidur, lantas membuat onar, hingga ia mengalami kejang dan akhirnya pingsan. Peggy lantas meminta untuk menelpon ambulans. Kejadian ini akhirnya sampai di telinga Ed dan Lorraine lewat pendeta Gordon. Pendeta Gordon ingin pasangan tersebut pergi ke London untuk menemui keluarga Hodgson guna memantau keadaan, apakah kejadian itu hanya belaka atau memang benar terjadi. Mendengar hal ini, Lorraine sungkan untuk pergi karena ia masih terbayang akan penglihatannya mengenai kematian Ed. Namun begitu dibujuk oleh Ed, akhirnya Lorraine mau berangkat dengan catatan hanya mengamati, tidak menindaklanjuti. Akhirnya pergilah mereka ke London dan bertemu dengan Peggy, Maurice, dan Janet. Ed kaget saat melihat keadaan kamar di mana Janet dilaporkan mengapung dan semua barang hancur berantakan. Bahkan begitu Lorraine bertemu dengan Janet, Janet mengatakan bahwa penunggu di rumahnya membuatnya lelah, dan Janet mengatakan makhluk itu tidak suka dengan kehadiran Lorraine dan Ed. Makhluk itu pun tidak segan mencelakai mereka, membuat Lorraine tercekat. Untuk membuktikan kebenarannya, akhirnya Ed, Lorraine, dan Maurice kembali mencoba melakukan interaksi dengan Bill Wilkins. Janet diminta untuk menyimpan air di mulutnya supaya tidak disangka bohong. Ed dan yang lainnya mulai kembali mendengar suara Billy. Setelah berhasil membuktikan hal tersebut, Janet akhirnya diminta beristirahat, sedangkan Ed dan Lorraine membicarakan apa yang akan dilakukan setelah itu. Mereka tidak tahu kalau Janet berada di dalam bahaya. Janet yang tertidur lelap tiba-tiba bangun di langit-langit rumahnya. Begitu akan bangun, ia kembali terlempar dan sekarang ada di kamarnya sendiri yang jadi sarang iblis. Seluruh salib yang ada di kamar itu mendadak berputar terbalik dan Bill Wilkins muncul. Janet yang berteriak lantas mencoba membuka pintu dan membangunkan semua orang di rumah. Begitu Ed akan membuka kunci pintu, ada sepasang tangan tua menarik Janet kembali masuk ke kamar. Begitu Ed dan yang lain berhasil membuka pintu kamar, Peggy langsung memeluk anaknya tersebut. Lorraine hanya bisa memandang mereka dari kejauhan. Keesokan paginya, Ed, Lorraine, Maurice, Kent, dan Anita melakukan rapat mendadak untuk membahas kasus itu. Ed, Lorraine, dan Maurice masih ada rasa kalau kasus itu nyata, sedangkan yang lainnya khususnya Anita menolak percaya. Setelah rapat selesai, Ed kembali ke kediaman Hodgson yang langsung disambut oleh Peggy dan keempat anaknya. Ed akhirnya menyanyikan sebuah lagu untuk menghibur mereka. Begitu selesai bernyanyi, semua mulai beraktivitas seperti biasa.
Ed ditemani oleh Peggy membenarkan pipa rumah mereka. Begitu tahu kalau pipa tersumbat, Ed dan Peggy akhirnya ke bawah rumah guna memeriksa pipa. Saat ada di rubana, Peggy diserang sesuatu. Tangannya digigit dan bentuk gigitannya adalah seperti gigitan orang tua karena ada beberapa gigi yang ompong. Kejadian mengerikan pun terjadi di ruang keluarga tempat Margaret, Janet dan adik-adiknya berada. Janet tiba-tiba kerasukan dan kembali membuat onar. Ia bahkan masuk ke dalam sela-sela pipa air yang membuatnya susah dikeluarkan. Ed, Lorraine, dan yang lainnya mulai panik. Begitu sadar, Janet kemudian dibawa beristirahat, sedangkan yang lainnya keluar dari rumah. Anita yang menunggu di luar rumah sempat merekam apa yang terjadi. Dalam rekamannya, Janet tampak sengaja membuat dapur rumahnya berantakan, seolah-olah ada iblis yang menyerang. Ini yang membuatnya akhirnya semua orang, termasuk Ed dan Lorraine, menjadi sanksi untuk membantu, tanpa mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat hendak pulang, ada 2 rekaman berbeda yang Ed sempat lakukan ketika menginterogasi Bill Watkins. Ed sadar ada beberapa omongan Bill yang terdengar aneh. Begitu 2 rekaman itu disatukan, ternyata Bill sendiri meminta tolong. Ia tidak bisa pergi dengan tenang akibat ditahan oleh sesuatu makhluk. Hal ini ada dalam penglihatan Lorraine, yang akhirnya membuat mereka kembali, karena ternyata Janet terpaksa untuk melakukan hal tersebut karena dibisiki makhluk tertentu. Saat kembali ke kediaman Hudson, Peggy dan yang lain tampak mencoba untuk membuka pintu rumah mereka yang terkunci dari dalam. Ed akhirnya mencoba untuk masuk ke dalam dan menyelamatkan Janet. Namun Lorraine mencegahnya, karena Lorraine takut kalau ada apa-apa yang terjadi pada Ed. Apa yang ditakutkan Lorraine benar terjadi. Ed tersiksa di dalam rumah tersebut. Lorraine putus asa, sampai akhirnya ia tahu siapa nama dari iblis tersebut. Akhirnya Lorraine masuk ke dalam rumah. Ia melihat Ed dan Janet sudah bergelantungan, sementara di bawahnya ada batang pohon tajam yang siap membunuh mereka berdua, sama seperti apa yang dilihat Lorraine. Tak membuang waktu, Lorraine pun segera memanggil iblis itu dan mengutuknya ke neraka. Iblis itu bernama Valak. Begitu namanya disebut, Valak lantas kehilangan kemampuannya. Ia mulai terbakar dan kutuk pun perlahan hilang. Begitu Valak lenyap, Lorraine segera menolong Ed dan Janet. Mereka berdua akhirnya selamat. Janet dan keluarganya tak henti-henti berterima kasih pada pasangan Warren. Ed dan Lorraine pun lega karena kasusnya sudah berakhir. Lorraine pun senang karena penglihatannya mengenai kematian Ed tidak terjadi. Ed pun akhirnya memberikan kalung keberuntungannya pada Janet supaya ia tidak takut dan khawatir lagi mengenai apapun. Ed dan Lorraine akhirnya kembali pulang, membawa serta kotak musik milik Billy yang sempat menjadi munculnya Crooked Man untuk disimpan dan dijaga di dalam ruangan milik Ed yang disucikan. Dan cerita pun akhirnya selesai. Itu tadi alur cerita film The Conjuring 2. Semoga kalian terhibur ya. Untuk lebih detailnya, jangan lupa nonton filmnya juga. Video alur cerita ini bisa jadi bahan support kalian. Nantikan terus alur cerita film lainnya di channel YouTube Baca Terus. Saya Gary, pamit undur diri, and have a good day people!